Selamat siang teman-teman BBOKPG semuanya. Ya, sekali lagi saya harapkan kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Hari ini tetap semangat mengikuti kuliah. Kita sudah sampai pertemuan minggu ke-12 teman-teman, tinggal 2 minggu lagi perkuliahan kita selesai, kemudian nanti kalian UAS dan akan libur gitu ya. Walaupun mungkin dalam tanda kutip teman-teman kalian walaupun LFH ini, learning from home ini, mungkin ada sebagian dari kalian tetap menganggapnya libur ya, tapi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saatnya kalian harus belajar mengikuti perkuliahan walaupun secara online, ya tetap ikuti itu dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-teman, sekali lagi ingin memberitahukan teman-teman ya, sebelum saya mulai materi kita pada kali ini ya, besok Sabtu tanggal 16 Mei 2020 jam 9 pagi sampai jam 11.30 akan diadakan kuis ya. Materinya mulai dari inheritance dan juga polymorphism dan juga abstrak kelas di sini ya. Kemudian untuk hari Rabu tanggal 13 Mei nantinya berarti tidak ada kelas online ya teman-teman ya, tidak ada kuliah online di situ, sehingga saya tidak perlu memberikan video ke kalian tinggal mempersiapkan diri untuk kuis pada hari Sabtunya ya. Kuis itulah yang akan dianggap sebagai kuliah di hari Rabu, kuliah penggantinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke bagian serialization di sini. Nah, ini tidak masuk bahan untuk kuis besok ya teman-teman ya, tenang aja. Tapi nanti ini untuk UAS juga akan termasuk di sini. Ya, serialization di sini. Nah, serialization di sini dan deserialization, jadi ada dua ya. Deserialization kebalikannya adalah deserialization di sini. Kalau serialization di sini ini adalah secara umum gitu ya, secara umum adalah proses penyimpanan, proses simpan data gitu ya, proses simpan data ke dalam suatu file. Ya, tetapi kalau untuk di C# ini berarti nanti kita akan mengconvert objek gitu ya, mengconvert objek, kemudian hasil konvertannya itu nanti akan berupa byte, berupa stream of byte yang nantinya akan disimpan di dalam suatu file. Kalau deserialization itu adalah kebalikannya, berarti mengconvert dari stream of byte menjadi objek kembali. Ya, istilahnya secara umum gitu ya, kalau kalian tahu adalah proses save dan juga load data. Ya, sama seperti misalkan kalian di sini sudah mengerjakan, misalkan membuat suatu laporan tugas dalam bentuk Microsoft Word, kemudian kalian lakukan save. Nah, itu berarti kalian melakukan serialization di sini. Kalau itu untuk di program C#. Lakukan save, close, suatu saat kalian membuka kembali berarti meload file kalian kembali, berarti itu deserialization, yaitu istilahnya dalam C#, pemrograman C# di sini. Ya, secara mengejutkan gitu ya, secara luar biasa C# itu tahu bagaimana menyimpan ya, menyimpan semua objek yang terkait dengan kode yang sederhana, kode yang simple di sini. Ya, bayangkan ya, di sini misalkan ada suatu kelas, ada sebanyak ini kelasnya gitu ya, ada sebanyak ini kelasnya, kemudian objek-objeknya juga banyak. Kemudian di form gitu ya, mungkin kalian membuat suatu form menu, ada menu itemnya banyak, mungkin ini yang sedikit
dalam tanda kutip ya teman-teman ya, sedikit menyebalkan buat kalian ya. Menyebalkannya adalah seperti ini. Misalkan kalian diminta untuk membuat project ya, project C#, tetapi yang multiform ya, yang multiple form gitu ya, yang banyak sekali. Kemudian kalau mau ngetes gitu ya, mau ngetes itu kan harus nginputkan satu-satu di formnya gitu ya. Kemudian saat ada kesalahan atau apa, kalian close, kalian perbaiki lagi, kalian jalankan ulang ya, kalian harus ngetikkan dari awal ya, menguji coba dari awal gitu ya. Itu mungkin sebagian dari kalian merasa jengkel ya terkait hal itu ya. Untuk setelah programnya di close, maka data yang lama yang sudah tadi kita inputkan sebelumnya itu hilang, sehingga harus menginputkan dari awal ya. Itu juga yang saya alami juga ya, terkadang seperti itu juga di sini teman-teman. Oleh karena itu maka di sini ada serialization dan juga deserialization. Harusnya ini dikasih sejak awal semester Pak, biar enggak itu ya, karena kurikulumnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian ya baru belajar di minggu ke-12 ini gitu ya, sekaligus ya untuk melatih kesabaran kalian gitu ya dalam programming di sini. Oke, di sini bagaimana untuk menyimpan objeknya? Nah, di sini ya yang perlu kita butuhkan adalah kita perlu menserialisasi objek utamanya. Ya, objek utamanya kita harus serialisasi, maka secara otomatis semua data member ya, semua data member di objek itu dan semua kelas yang terkait gitu ya, yang terkait dengan objek itu gitu, dengan objek utama itu akan disimpan di dalam suatu file. Tetapi untuk memastikan bahwa semua data member dan semua kelas yang terkait dengan kelas utama itu atau main object itu, kita harus memberikan kemampuan serialisasi ya. Kita harus memberikan kemampuan serialisasi ke semua kelas yang kita miliki, sehingga semua data tipe, jadi ya semua data tipe dalam bentuk apapun itu akan otomatis terserialisasi di sini. Bagaimana cara membuat suatu program itu punya kemampuan untuk menserialisasi di sini? Tinggal menambahkan keyword serializable di sini ya, serializable di semua kelas, terutama di atas kelasnya di sini ya. Lakukan ini di semua kelas. Oke teman-teman, sebagai praktek kita silahkan kalian buka kembali project adding shape application ya, buka kembali. Oke, setelah kalian buka ya, ini yang pertama adalah di kelas shape kalian ya, di kelas shape kalian atau di parent kelas kalian ya, tinggal di bagian atasnya. Jadi ini tidak masuk di dalam kelas ya teman-teman ya. Sekali lagi, tidak masuk ke dalam kelas, jadi di atasnya persis ya pada suatu kelas ya. Tinggal tambahkan tambahkan serializable di sini ya. Lakukan itu untuk semua kelas, ingat ya teman-teman ya, semua kelas. Ini tinggal kita copy paste masuk ke bagian circle, di atasnya kelas circle ini di paste kan di sini. Untuk rectangle juga sama, di atasnya rectangle di sini kita paste kan di sini. Dan juga di implementasi form ya, implementasi form itu termasuk bagian dari kelas, sehingga harus kita tambahkan juga di sini
Ya, di atasnya tulisan public, partial, class, form, bla bla bla, ini pastekan di sini. Kemudian jangan lupa kita save. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan proses serialisasi di sini. Ya, ceritanya adalah saat kita melakukan proses serialisasi, berarti kan artinya kita menyimpan atau men-save data ke dalam file kita, ya, ke dalam suatu file di sini. Biasanya kalau kalian menemukan aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya, biasanya kalau kita melakukan close gitu ya, terhadap suatu aplikasi, harusnya ada peringatan dulu ya teman-teman ya, ada peringatan dulu apakah ingin menyimpan ini atau tidak. Misalkan contohnya seperti ini ya, ini saya jalankan gitu ya. Oke, masih menunggu. Ya, seharusnya seperti ini teman-teman. Harusnya setelah kita melakukan input data sebanyak-banyaknya gitu ya, kemudian saat kita menekan tombol close di sini, seharusnya diberikan peringatan terlebih dahulu apakah ingin menyimpan atau tidak. Ya, sama seperti kalau kalian misalkan buat laporan di Microsoft Word gitu ya, di Microsoft Word kalian sudah buat laporan, kemudian kalian belum melakukan saving ya, belum melakukan proses save, kemudian kalian close Microsoft Word kalian, kan ada peringatan ya, pasti ya, ada peringatan do you want to save bla 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 dan seterusnya. Nah, itu harus diberikan di situ. Ceritanya adalah seperti itu gitu ya. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan yang namanya adalah from closing. Ya, ini yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya ya teman-teman ya, baik di Alpro maupun di PBO. Sepertinya belum pernah didapatkan di sini gitu ya. Sehingga di sini sebagai pembelajaran baru lagi buat kalian gitu ya, tentang from closing di sini. Ya, bagaimana untuk menerapkan event handler from closing itu gitu ya. Nah, ini kita masuk ke bagian form kita, terutama di bagian form design ya teman-teman ya. Bentar, saya mau pakai magnifier dulu agar kalian bisa melihat dengan jelas. Ya, di sini kita klik dulu bagian form kita. Ya, klik dulu bagian form kita. Kemudian di bagian properties ya, silahkan cari di sini bagian events yang ada gambarnya seperti gambar kilat atau petir ini ya, silahkan diklik. Kemudian cari di sini adalah form closing ya, seperti ini contohnya ya, form closing. Kemudian kita bisa memberikan nama, ataupun kita langsung bisa melakukan double klik di sini ya, memberikan nama khusus, atau mungkin kita bisa lakukan double klik di bagian form closing ini. Nah, begitu kita melakukan double klik ya, itu kita akan diarahkan ke implementasi form kita di sini. Ya, seperti ini. Ya, setelah itu baru di dalamnya kita berikan code atau berikan logic sesuai dengan apa yang kita inginkan saat form kita atau aplikasi kita close di sini. Oke, untuk melakukan serialisasi di sini atau serialize di sini ya, untuk melakukan serialisasi di sini ada tiga langkah di sini, step-stepnya gitu ya. Langkah yang pertama gitu ya adalah kita menggunakan kelas file stream untuk membuat jalur ya, jalur menuju ke sebuah file. Ya, oke, di sini
gunakan dulu try catch gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sekali lagi ya menangkap jika ada exception gitu ya, fungsinya dari try catch. Saya isikan dulu bagian catch-nya biar tidak lupa. Message box dot show, baru nanti kita tampilkan pesan exception-nya dot message. Oke, setelah itu kita baru mengisikan bagian try-nya ya. Sebelumnya saat user melakukan close terhadap aplikasinya atau terhadap formnya, seharusnya diberikan peringatan terlebih dahulu. Oleh karena itu kita menggunakan dialog result ya, seperti sebelumnya gitu ya. Message box dot show, pesannya misalkan adalah do you want to save the data. Judul message box-nya adalah confirmation. Kemudian menggunakan message box button yes no. Oke, berarti di sini jika user itu memilih yes, menekan tombol yes, nah baru kita melakukan proses serialisasi atau menyimpan datanya ke dalam suatu file. Tadi yang pertama adalah menggunakan file stream class atau menggunakan kelas file stream untuk membuat stream atau jalur menuju ke file. Ya, di sini saya tambahkan file stream di sini. Mungkin kalian akan menemukan error ya teman-teman ya di sini, tapi jangan khawatir. Ini bisa kita selesaikan dengan mudah gitu ya. Karena kenapa? Karena file stream ini membutuhkan semacam library tambahan di sini yang belum ada ya secara default jika kita membuat form aplikasi pertama kali, sehingga caranya untuk menghilangkan error ini caranya adalah di bagian file streamnya ini klik kanan, kemudian pilih Quick Action and Refactorings, klik, kemudian pilih suggestion yang paling atas using system.io, klik ya, sehingga di sini sekarang sudah berubah menjadi biru ya. Kalau berubah menjadi biru ini kan menandakan dia adalah suatu kelas. Kemudian baru kita bisa new file stream. Nah, muncul secara otomatis ya teman-teman ya. Urutannya adalah kita berikan dulu namanya, nama filenya gitu ya, nama file tempat menyimpan datanya. Misalkan contohnya shapedata.vc. .vc itu singkatan dari Vincent gitu ya, singkatan nama saya di sini. Kalian boleh memberikan ekstensinya bebas di sini teman-teman ya. Kemudian koma, file mode-nya adalah create ya, karena kita akan membuat file baru gitu ya, file baru dengan nama shapedata.vc, maka file modenya create, dan file aksesnya adalah write ya. Kenapa write? Karena gitu ya, di dalam file shapedata.vc nanti kita akan menuliskan gitu ya, menuliskan data-datanya ke dalam file shapedata.vc ya. Itu langkah yang pertama. Step yang kedua, kalau sesuai yang ada di slide gitu ya, step yang kedua adalah kita menyiapkan binary formatter
ya untuk melakukan serialisasi di sini. Karena kenapa? Nanti data kita gitu ya, objek-objek kita itu akan kita ubah ke dalam bentuk biner. Ya, ke dalam bentuk biner di sini. Oke, kita siapkan ya binary formatter. Akan terjadi error lagi ya, sama seperti tadi ya teman-teman ya, cara menghilangkan errornya karena ini membutuhkan library tambahan, sehingga klik kanan, quick action and refactoring, pilih yang suggestion pertama. Kemudian sama dengan new binary, kita siapkan dulu di sini. Ya, setelah kita siapkan di sini, kemudian kita menggunakan serialize method ya untuk mengubah objek menjadi binary number. Binary formatter method serialize di sini jalurnya gitu ya, file stream yang disimpan apa? Yang disimpan adalah list of shape. Kenapa yang disimpan list of shape? Karena gitu ya, karena kan kalau di sini kan kasusnya adalah ada hubungan inheritance ya antara shape, circle dan juga rectangle. Lah, jika kita membuat objek circle dan juga rectangle, semuanya itu kan akan disimpan atau di store gitu ya, akan disimpan di dalam list of shape. Ya, semuanya kan disimpan di list of shape lah, sehingga list of shape inilah yang harus kita simpan ke dalam file. Ya, list of shape inilah ya, objek-objek shape baik itu circle maupun rectangle, yaitu yang disimpan di yang harus kita simpan. Ya, awalnya di program disimpan di list of shape, sehingga list of shape inilah yang harus kita simpan lagi ke dalam bentuk file di sini. Ya, setelah itu yang terakhir adalah kita close jalurnya. Ya, langkahnya 3 itu. Mudah ya, teman-teman ya. Ya, singkat. Cukup singkat ya untuk proses serialisasi di sini gitu ya. Itu 3 langkah itu gitu ya. Yang awalnya sekali lagi siapkan jalurnya, file streamnya, kemudian siapkan binary formatter, kemudian gunakan metode serialize di sini, kemudian baru tutup jalurnya. Ya, kemudian sebelum nanti kita coba gitu ya, kita coba testing lebih jauh di sini, kita membuat juga yang deserialisasi di sini untuk load datanya. Ya, step-stepnya gitu ya, step-stepnya hampir mirip seperti serialisasi, cuma nanti metode yang kita gunakan agak sedikit berbeda di sini ya. Deserialisasi ini biasa digunakan jika suatu user itu membuka aplikasinya kembali, maka datanya secara otomatis akan terload kembali. Ya, jadi ini akan kita letakkan di bagian from load. Ya, akan kita letakkan di bagian from load, teman-teman. Ya, sehingga saat program itu terbuka gitu ya, program itu terbuka, maka datanya pun akan terload secara otomatis di sini. Ya. Code-nya sebenarnya sama ya teman-teman ya, cuma di sini awalnya ya kita berikan pengecekan dulu ya, pengecekan kita menggunakan kelas file, kemudian menggunakan metode .access, kita akan mengecek apakah file
shape data.vc, sesuaikan dengan nama kalian, itu eksis atau tidak. Ya, jika dia eksis, maka langkah selanjutnya awalnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi biar lebih cepat ya teman-teman ya, sebenarnya kita bisa tinggal melakukan copy paste di sini. Yang tadi di bagian form closing tadi ya, di bagian ini ya saya lakukan copy paste teman-teman biar lebih cepat di sini. Cuma kita agak sedikit beda ubah nantinya gitu ya. Masukkan di sini step by stepnya sambil saya menjelaskan di sini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan atau menggunakan file stream class atau kelas dari file stream untuk membuat jalurnya. Ya, isinya sama, yang membedakan adalah di file mode-nya. Kalau untuk serialisasi, file mode-nya adalah create karena membuat gitu ya, karena membuat file baru di sini. Tetapi untuk deserialisasi di sini file mode-nya bukan create lagi tapi open karena kita ingin membuka gitu ya, membuka file yang sudah ada. Ya, filenya apa ya, ini shape data.vc, dan file aksesnya bukan write lagi atau menulis tapi read karena membaca ya. Kalau tadi serialisasi itu create membuat dan menulis write gitu ya. Kalau deserialisasi maka open membuka dan membaca filenya ya, yang membedakan seperti itu. Kemudian siapkan juga binary formatter tadi ya, sama binary formatter. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan deserialisasi di sini. Nah, ini kebalikannya teman-teman ya, sehingga di sini bisa saya hapus ya. Kalau tadi kita mengubah list of shape menjadi binary, bilangan binary untuk kita simpan di dalam suatu file. Sekarang kebalikannya, kita mengubah filenya yang tadi binary number tadi ke dalam list of shape ya. Maka di sini list of shape sama dengan binary formatter dot deserialize file stream as sebagai list, tipenya adalah shape. Kemudian baru close di sini. Nah, kemudian untuk mengecek gitu ya, untuk memastikan, untuk membuktikan apakah hasil load kita, hasil deserialisasi kita benar atau tidak, maka kita harus menampilkan data-data yang ada di sini. Oleh karena itu ya, kita bisa tambahkan satu buah metode di sini pakai private aja, bentuknya void, yaitu adalah display all shape. Kalau sebelumnya kita mempunyai metode display all rectangle dan juga display all circle, di sini semua gitu ya, semua shape baik itu circle dan juga rectangle semua ditampilkan di sini. Ya, pastikan dulu list boxnya sudah clear. Setelah itu baru kita cetak menggunakan for each. List of shape tinggal kita cetak di list box dot items dot add range ya. Kita tinggal gunakan metode toString. Saya sebelumnya kita sudah mengubah
metodenya menjadi toString. Kemudian tambahkan sebagai pemanis ya teman-teman ya, tambahkan enter di sini. Berarti metode ini akan dipanggil setelah dia berhasil melakukan load. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita ingin mencoba tes di sini ya. Start. Nah, ini ya sudah muncul hasilnya. Karena kenapa? Sebelumnya saya sudah punya ya, teman-teman ya, sudah punya file shape data.vc di sini. Sehingga saat saya load pertama kali ya, dia langsung muncul objek-objeknya. Nah, oke, sekarang di sini mungkin buat teman-teman yang belum ya, belum silahkan coba isi-isi di sini. Nah, atau di sini saya coba untuk menambahkan data yang baru di sini. Nah, misalkan saya menambahkan circle dengan left topnya 0, biarkan ya, kemudian diameternya 20, saya tambah ya, kemudian saya tambah satu buah lagi rectangle gitu ya, dengan widthnya 15, heightnya 15. Berarti ada dua objek rectangle, sorry ada 3 ya, berarti saya tadi kepencet 2 kali untuk tombol add nya. Ada 3 objek rectangle dan ada 2 objek circle ya. Kita coba untuk proses save nya, kita close. Ada pemberitahuan, do you want to save the data? Yes ya. Secara default ya teman-teman ya, secara default itu akan berada sesuai dengan tempat project kita gitu ya, pada bin debug. Nah, kemudian akan kalian lihat di bagian ini. Yaitu secara default akan berada di situ ya, untuk file shape data.vc tadi ya, secara default di project kalian, di folder bin dan debug. Kemudian kita coba lagi ya, jalankan program kita untuk mengetes apakah proses load kita berhasil atau tidak. Berarti tadi kan ada 2 objek circle dan 3 objek rectangle. Oke, kita cek ya. Ini objek circle yang pertama, objek rectangle yang pertama, objek circle yang kedua, objek rectangle yang kedua, dan objek rectangle yang ketiga. Pas ya, berarti ada 5 buah objek. 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke slide kita gitu ya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan apakah ada aplikasi lain atau program lain yang dapat membaca atau membuka file kalian gitu ya, jawabannya adalah tidak
ya, tidak ada satupun komersial program atau program-program lain yang di luar sana yang dapat membaca gitu ya, yang dapat membaca dan menginterpretasi secara tepat konten-konten gitu ya, objek-objek, relasi-relasi yang ada di dalam file kalian. Sehingga ya file itu hanya bisa dibuka oleh program kalian. Misalkan ya, kita mau iseng-iseng teman-teman, kalian membuka file shape-data.vc ya, kalian misalkan buka menggunakan Notepad++ boleh, atau menggunakan Notepad biasa boleh. Kita lihat isinya seperti apa ya, isinya seperti ini ya, tidak apa ya, bentuknya tidak bisa kita baca gitu ya, hanya program kalian yang bisa membaca ini. Oke, tadi deserialisasi sudah. Nah, masuk ke bagian ini, not selecting the file name. Contoh yang saya berikan barusan ya, untuk proses save dan juga load itu tanpa ada intervensi dari user, yang artinya adalah kita tidak bisa memberikan ya, nama gitu ya, nama secara khusus, dan juga tidak bisa kita mengubah lokasi penyimpanan ya, lokasi penyimpanan dari file yang akan kita save di sini. Ya, di beberapa aplikasi tertentu, nah harusnya user itu memungkinkan untuk memindahkan gitu ya, memindahkan lokasi penyimpanan file kita, tidak berada di folder debug ya, ataupun misalkan saat membuka atau melakukan load gitu ya, bisa memilih gitu ya, bisa memilih lokasinya di sini. Oleh karena itu di sini kalian dapat menggunakan yang namanya save file dialog dan open file dialog di sini. Nah, ini yang akan digunakan sebagai exercise kalian terutama di project employee wage system. Ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, saya sudah mempunyai file yang sudah saya buat ya. Misalkan saya jalankan di sini start. Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan kalau saya melakukan input data, list box-nya masih kosong ya, teman-teman ya. Saya melakukan display data untuk reguler dan juga temporary juga masih kosong. Nah, tetapi di sini ada menu item baru, yaitu namanya adalah option. Menu itemnya ada load dan juga ada save. Nah, load ini adalah untuk meload data gitu ya, menggunakan open file dialog. Contohnya saya menggunakan magnifier zoom agar kalian bisa melihat lebih jelas di sini. Ya, jadi nanti exercise kalian harus bisa melakukan seperti ini, teman-teman ya. Sekali lagi, input data di sini list box-nya masih kosong, display data juga masih kosong. Kemudian kita coba melakukan load file. Begitu kita klik, akan muncul suatu open file dialog. Ya, kita bisa memilih gitu ya, lokasi penyimpanan file kita di mana sebelumnya ya. Misalkan di sini di dokumen ini ya, saya sudah mempunyai file namanya employee-data.vc. Saya open, kemudian saya cek bagian input data. Nah, di sini data-data yang sudah disimpan sebelumnya itu akan terload secara otomatis di sini ya. Ataupun di bagian display data, klik reguler maupun temporary, ya datanya sudah muncul di sini. Ya, kemudian untuk input data, misalkan saya menambahkan satu karyawan lagi gitu ya. ID-nya adalah R010, namanya adalah
asisten kalian ya, Denny. Basic salary-nya adalah 1 juta, reguler, belum punya anak, add ya. Kemudian kita close. Kalau close tidak terjadi apa-apa ya, kemudian kita bisa melakukan save ya, melakukan save. Misalkan kita memberikan nama yang lain gitu ya, misalkan data baru .vc, save. Nah, kemudian kita close, kita start lagi. Kita load data kita dengan data yang baru tadi ya, data baru.vc, open. Saat input data, kita lihat di bagian akhir harusnya Denny muncul di sini ya. Betul ya, Denny muncul di sini. Di bagian display pun untuk regular employee Denny juga muncul di sini. Ya, seperti itu. Itu exercise yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan kita kali ini. Oke, teman-teman, sekian pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan terkait dengan materi kita gitu ya, terkait dengan materi kita ataupun exercise yang kalian kerjakan, silahkan kalian bisa bertanya ke saya melalui email gitu ya, melalui email, ataupun kalian bisa bertanya ke asisten kalian pada hari ini, asisten kita pada hari ini, yaitu Denny dan juga Rian ya, melalui line group yang sudah tersedia, ataupun kalian bisa melakukan private chat atau private message ke mereka berdua. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan-kesalahan saat saya menyampaikan materi hari ini. Semoga bisa dapat dipahami teman-teman dengan baik materi kita hari ini, dan selamat mempersiapkan kuis untuk di hari Sabtu besok. Oke, see you teman-teman.